Tuhan berikan, sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat pagi hari ini kami datang di bawah kaki-Mu, kami hendak menaikkan syukur kami buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, buat hari yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Bapa yang sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa
Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, terimalah setiap pujian pengagungan kami ini Tuhan, biar menjadi dupa yang harum bagimu, berkenan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memakai hamba-Mu Tuhan agar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8. Roma 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar dari surat Roma ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus dengan judul diberikan LAI di sini. Paulus ingin ke Roma. Berarti Paulus belum ke Roma, dia menuliskan surat Roma ini sebagai persiapan bahwa dia akan ke Roma saat itu. Nah, Roma ini adalah pusat dari seluruh dunia saat abad-abad pertama. Ya, kenapa menjadi pusat dari dunia? Karena dia menjadi tempat tinggal banyak bangsa. Lalu Roma ini karena sistem administrasi di negara itu yang dapat menyerap banyak bangsa, atau dalam sistem pengurusan di bangsa itu dapat menyerap atau menerima banyak bangsa. Jadi dia menjadi pusat perdagangan juga di Roma ini, pusat pemerintahan juga di Roma ini, dan Roma ini saat itu menjadi terkenal di dunia. Dan Paulus mengatakan begini, dia bersyukur karena iman jemaat Roma itu tersebar ke seluruh dunia. Ya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena iman jemaat-jemaat di Roma itu tersebar ke seluruh dunia. Nah, lalu yang kedua, iman yang tersebar itu atau iman yang terdengar ke seluruh dunia itu berarti iman yang bertumbuh dengan baik. Ya, pastinya sesuatu yang viral ya atau terdengar di seluruh dunia berarti pasti itu baik atau jelek. Ya, biasanya gitu. Kalau yang terlalu baik, kalau yang terlalu bagus biasanya langsung viral. Kalau yang konyol terlalu jelek biasanya juga viral. Dan saya yakin di sini karena ini berbicara iman, berarti dengarlah iman orang Roma ini adalah berarti iman yang baik, iman yang berbuah, ya. Dan sebagai jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, hendaknya sebenarnya iman kita terdengar seperti iman jemaat di Roma ini. Jadi bukan hanya Paulus saja yang mengatakan bahwa iman jemaat di Roma itu terdengar kepada seluruh dunia. Jadi nanti siapapun yang datang misalnya ke Jember, iman jemaat di Jember atau GBPS Jember tersebar di seluruh dunia, terdengar di seluruh dunia. Nah, iman yang terdengar itu atau iman yang baik itu bukanlah iman yang tanpa bukti. Ya. Seorang mengatakan saya beriman tetapi tidak ada buktinya, maka sama dengan nol. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati, tidak ada gunanya. Orang Kristen di Roma pada awal abad-abad pertama mereka diburu, ya. Mereka diburu, kekristenan saat itu diburu karena dianggap aliran sesat. Lalu di secara pemerintahan mereka diburu, di tubuh jemaat sendiri mereka ada
perbedaan ajaran tentang orang Yahudi yang menganggap bahwa hukum Taurat juga sebagai jalan keselamatan, hukum Taurat plus Yesus, atau orang-orang Yunani yang menganggap tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat, hanya percaya kepada Yesus dan lain sebagainya. Dan jemaat di Roma saat itu bisa melalui semuanya. Ketika mereka disiksa, ketika mereka diburu kekristenan saat itu, buktinya kekristenan bukan semakin habis tetapi semakin meluas. Ya, kekristenan bukan semakin menciut tetapi semakin membesar, semakin terdengar kemana-mana, sehingga Paulus mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan mendengar iman dari jemaat di Roma. Jadi ketika pencobaan semakin berat datang kepada jemaat di Roma, justru di saat itulah jemaat di Roma atau iman-iman mereka itu semakin bersemangat, semakin menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Yesus. Ya, jadi iman yang terdengar itu iman yang didengar oleh seluruh dunia, itu bukan iman yang gampang ciut, bukan iman yang hanya kata-kata, tetapi iman yang terbukti. Ketika mereka diburu, ketika orang Kristen diburu, ketika orang Kristen saat itu mendapatkan masalah, mereka bukannya mundur, bukannya menyangkal Tuhan, lalu mengatakan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka semakin giat di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini, bahwa jangan sampai ada satupun yang mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Sekali kita percaya kepada Yesus, sampai kapanpun, sampai akhir hidup kita pun, kita tetap percaya kepada Yesus. Meskipun kita diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan jabatan, diiming-imingi dengan apapun itu, kalau menyangkal nama Yesus, sekali lagi, maka kita tidak boleh menjual apapun, menjual nama Yesus demi apapun. Ya. Iman itu harus terbuktikan. Ya. Dan Paulus mengatakan iman itu semakin diuji ketika di dalam pencobaan. Iman seseorang itu kelihatan ketika di dalam pencobaan. Pencobaan yang saat-saat ini kita alami di tengah pandemi Corona saat-saat ini, saya tahu dan semua kita tahu dan semua orang mengalaminya, yang namanya kesulitan ekonomi. Tidak dapat pekerjaan, atau tidak ada pekerjaan sepi, ekonomi berantakan dan lain sebagainya. Tetapi di sini iman kita diuji saat ini. Bagaimana, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap menaikkan syukur kita setiap hari kepada Tuhan, meskipun keadaan kita saat-saat ini mungkin sedang dalam krisis ekonomi. Ya. Karena sekali lagi, di saat kita hidup enak, di saat tidak ada masalah, di saat kita hanya melewati kerikil-kerikil biasa dalam kehidupan, dan kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, itu terlalu gampang. Tetapi di saat kita mengalami banyak cobaan, ya, di dalam kehidupan, bahkan mungkin seperti jemaat di Roma, ada orang-orang yang mengancam nyawa mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan. Kita belum sampai ke sana, belum sampai kita diancam kalau kita percaya sama Tuhan Yesus maka kita akan dibunuh. Kita hanya mengalami pencobaan-pencobaan yang di dunia ini, di mana saat-saat ini kita mengalami saat-saat yang susah, ya. Dan ini menjadi batu pijakan kita untuk membuktikan kepada dunia, supaya seperti jemaat di Roma yang banyak terdengar pada seluruh dunia, untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita memiliki Yesus yang bisa menguatkan kita, yang sanggup menguatkan kita meskipun secara manusia kita sudah gak kuat untuk berjalan di dunia ini. Ya. Jadi pagi hari ini luar biasa dalam kitab Roma
pasal yang pertama ayat ke-8 ini, seperti iman jemaat di Roma yang terdengar pada seluruh dunia, hendaknya iman kita, anak-anak Tuhan, jemaat GBS Jember juga terdengar di mana-mana. Bahwa meskipun ada kesulitan yang kita alami saat ini, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan berarti kita ketika sudah kesulitan kita berdoa 10 kali Tuhan gak jawab, kita berdoa 2 kali Tuhan gak jawab, kita berdoa 3 kali Tuhan gak jawab, lalu kita gak mau berdoa. Berarti iman kita sampai sini di situ. Iman kita, kualitas iman kita sampai di situ. Jadi percuma selama ini kita ngomong saya percaya sama Tuhan, saya yakin kepada Tuhan, tapi tidak ada buktinya. Justru saat-saat seperti ini, saat-saat susah seperti ini, kita membuktikan bahwa Tuhan itu baik bagi kita, Tuhan itu ada. Nah, iman yang terbukti adalah iman yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi bukan hanya dalam menghadapi pencobaan kita perlu tetap percaya kepada Tuhan, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kita berjalan di dunia ini, sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita, mimpi-mimpi kita, keinginan kita, doa-doa kita, yang namanya iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harusnya sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, supaya iman kita terdengar kepada seluruh dunia, supaya orang-orang mengetahui bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya orang bilang, oh, orang Kristen baik-baik ya, oh, orang Kristen itu suka ibadah ya, oh, orang Kristen itu tidak begini ya, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, misalnya tidak korupsi, tidak mencuri dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan kita, dan itulah iman yang bisa didengar oleh dunia, dan itulah yang dikatakan Paulus bahwa kita sebagai surat terbuka kita dibaca oleh seluruh dunia. Jadi di pagi hari ini yang sudah kita pelajari, kita membuktikan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kita bisa menang atas situasi-situasi yang kita alami saat ini. Puji nama Tuhan, kita naikkan pujian. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa jemaat di Roma menunjukkan iman mereka sehingga dunia mendengar tentang iman mereka. Di pagi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa kami ingin dunia mendengar tentang iman kami kepada Tuhan. Kami memohon kekuatan daripadamu Tuhan.
menjalani kehidupan kami di dunia ini, terlebih menjalani masa-masa sulit saat ini Tuhan, agar kami tetap bisa menjaga kekudusan iman kami Bapa yang baik. Kami tak percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu tiada yang lebih indah selain daripada percaya kepada Tuhan. Karena ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadikan surga yang mulia bagi kehidupan kami. Meskipun kami susah di dunia Tuhan, meskipun kami menderita di dunia, tapi kami memiliki surga asal kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kami menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya. Jemaat Tuhan yang sedang bepergian, Tuhan melindungi, menjagai mereka kemanapun mereka melangkah. Dan semua setiap jemaat Tuhan di GBS Jember maupun di Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mereka memberkati mereka, menjaga mereka, melindungi mereka kemanapun mereka melangkah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menjalani hari kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan, lindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.